laut apa yang kemarin siapa? Pak siapa dan? Pada nih siapa yang rumput laut itu potensinya besar sekali loh. Di Thailand ada satu yang bikin rumput laut itu yang tokai apa namanya itu? Ya, tokai itu maksudnya toke gitu loh. Tahu. Taekonoi. Kenapa? Namanya Taekonoi. Ya itu jadi saya kenal dia, kita kok invest bareng di Thailand. Dia cerita gitu, sebenarnya kenapa sih, kita tanyakan kenapa sih lu bikin rumput laut, apa gimana itu prosesnya bisa dapat rumput laut kan? Oh dia bilang sebenarnya gue itu dulu jualan kacang katanya, kacang bakar di mall-mall katanya. Terus karena dibakar itu asapnya banyak banget. Terus dia pikir-pikir apa yang dia bisa jualan tapi nggak banyak asap. Nah dia coba-coba tuh rumput laut. Ternyata yang beli banyak banget. Nah begitu dia tahu begitu, dia semakin berkembang. Sekarang dia punya problem. Rumput laut itu nggak bisa hidup di daerah tropis, harus di daerah dingin. Akhirnya dia bikin farm dia di Korea. Jadi rumput laut itu sebenarnya dari Korea, tapi diproses di Thailand dan dijual di mana-mana. Dan dia itu sekarang worth 1 billion kalau nggak salah itu net worth-nya. Itu cuma jualan itu loh, dan orangnya masih muda banget, cuma 27 atau 26. Karena gara-gara dia jual kacang yang banyak asap, terus dia pikir gimana caranya jualan sesuatu yang tidak ada asap. Itu rumput laut. Gak ada pertanyaan lagi ya? Kalau nggak ada pertanyaan kita masuk ke yang berikutnya. So what's next? Jadi kalau udah ngerti semuanya begitu, gimana sih sebenarnya cara raise fund? Biasanya proses raise fund itu setelah kita ketemu dengan investor yang lumayan cocok dan kita tahu saya mau raise dari orang ini. Pertama itu kita harus align the vision. Jadi visinya si entrepreneur itu seperti apa? Si investor itu aspeknya apa? Itu harus sama. Si entrepreneur harus mengerti kalau si visi itu dia harus exit at certain point. Dia invest itu karena dia pengen uangnya balik. Nggak ada yang namanya invest dan terus-terusan ikut-ikutan sampai lama. Biasanya nggak seperti itu. Itu harus di-align. Kemudian yang kedua itu, biasanya si investor itu mulai melakukan light due diligence. Dia mulai nanya-nanya angka-angka. Nah, biasanya ada dua macam entrepreneur sih. Ada entrepreneur itu yang takut banget keluarin angkanya. Penjualan lu berapa sih? Gitu. Enggak. User lu udah ada berapa sih? Enggak. Terus kadang-kadang investor ini bilang, terus gua gimana mau akses lu gitu. Nah, yang mau saya katakan adalah sebaiknya itu kalau ketemu dengan investor yang cocok, itu buka-bukaan nggak apa-apa. Kenapa? Karena dengan mengetahui angka-angka itu, investor itu sebenarnya nggak bisa apa-apa. Dan ini benar-benar dalam konteks teknologi ya. Karena di dalam konteks teknologi, kita tidak menghargai ide. Kita menghargai eksekusi. Siapapun bisa bikin ide yang sama. Hari ini kita lihat, ini temen gue jualan di Facebook, laku banget, jualan baju cewek. Besok gue mau bikin jualan baju cewek juga. Idenya sama, eksekusinya beda, hasilnya beda. Jadi di dalam dunia IT di kita, ide yang mirip-mirip itu ide yang mirip atau nggak mirip, ide itu nggak penting sama sekali. Yang penting itu eksekusinya. Sehingga pada saat kita ngomongin angka, data di dalam kita sebenarnya nggak apa-apa. Itu yang ingin saya katakan. Karena walaupun dia tahu angka itu, dia nggak bisa ngapa-ngapain dengan angka itu. Nah setelah itu biasanya si investor itu bakal kasih namanya term sheet. Term sheet itu isinya adalah agreement, gentleman agreement. Ini bukan legal agreement, itu gentleman agreement. Artinya dia ngomong gini, oke, gue pengen invest ke lu, harganya sekitar segini, valuasinya lu seperti begini, dan rights yang gue butuh itu begini. Gue pengen duduk di board of director, gue pengen duduk di board of commissioner. Kalau lu spend uang lebih dari 100 juta harus minta tanda tangan gue. Itu di dalam term sheet tuh, oke? Dan itu biasanya harus dikasih period. Term sheet ini hanya berlaku selama misalnya 2 bulan. Kalau dalam 2 bulan ini kita nggak close dealnya, gue bisa cari investor lain. Nah, contohnya seperti itu. Jadi langkah berikutnya term sheet. Ini penting sekali, karena biasanya investor nggak bakal keluarin term sheet kalau dia nggak yakin. Jadi kalau khusus untuk visi dan kalian pengen cari dana, yang dikejar itu term sheet sebenarnya. Sampai dia keluarin term sheet itu artinya dia udah mulai engage, dia udah mau benar-benar serius masuk ke dalam. Dan biasanya kalau term sheet yang kita udah sign itu di follow dengan NDA, non disclosure agreement. Nah habis itu harus buka-bukaan deh, accountant-nya datang lah, mulai dicek satu-satu buku, uangnya kemana, segala macam. Nah itu udah full due diligence. Tapi kalau berupa ide gimana? Kalau yang masih baru ide? Nggak ada, semuanya hilang. Hilang kan? Nggak ada. Jadi tinggal term sheet aja.
Ya, ini langsung ke sini. Langsung itu ya. Iya, cocok-cocokan aja. Ah. Oke, gue percaya lu deh, lu tipu gue nggak ya? Nah, lu nggak bakal tipu gue deh. Oke, Tapi kalau bisnisnya udah jalan, masuk sini nih ya. nah, iya. Langsung. Ini belum tentu bisnis, kadang-kadang belum jalan juga bisnisnya, agak baru ada traction. Prototype, Iya, gitu. iya prototype. Atau dia bilang, oh gue udah punya app, ditaruh di dalam App Store. Kita cek itu, bener nggak sih appnya di dalam App Store gitu lah. Kadang-kadang itu light due diligence lah. Kira-kira berapa halaman term sheet-nya? Satu halaman. Iya. Anyway, karena kita orang IT semuanya singkat-singkat pak. Oh. Decknya kita 10, term sheet-nya 1 halaman, apapun singkat-singkat. Saya pernah lihat Biar term efisien. sheet yang 10 halaman soalnya. Ada juga, kan? iya. Jadi tergantung tipe investor sih. Oke. Nah, semakin dia itu sudah semakin mature company-nya, term sheet-nya semakin banyak. Ah. Karena corporate governance-nya mulai banyak. Biasanya itu kalau company structure-nya mulai aneh-aneh, term sheet-nya pasti panjang banget karena dia pengen kontrol, make sure that semuanya itu di dalam. Tapi sekali lagi term sheet itu bukan legal document, itu hanya gentleman agreement. Nah setelah itu baru closing. Nah di closing itu baru nanti ada istilahnya shareholder agreement, share purchase agreement, segala macam itu agreement-agreement yang lawyer-lawyer bakal muncul. Nah salah satu trik yang paling penting menurut saya pada saat proses align vision dan light due diligence ini, pada saat ngobrol-ngobrol awalnya itu kita harus build trust. Berusaha jangan sampai kasih angka yang aneh-aneh, yang nepu-nepu segala macam. Karena trust itu penting sekali. Karena trust itu adalah fundamental dari long term relationship. Dan proses investasi ke company itu prosesnya panjang sekali. Itu kayak kawin gitu sebenarnya. Begitu udah selama-lamanya di situ itu susah sekali itu misalnya. Dan salah satu trik itu sebisa mungkin jangan negosiasi dengan lawyer. Jadi biasanya investor itu bilang, oke, gue mau invest ke lu, yaudah lu ngomong sama lawyer gue deh. Gitu. Jangan mau. Kenapa? Karena lawyer itu dia nggak punya business sense. Dia itu kan orang legal kan. Harusnya kita negonya sama si investor langsung. Ya kita nego gini, termnya 1, 2, 3 ABC ya. Baru si lawyer translate ke bahasa legal. ABC itu dalam bahasanya begini-begini. Jadi jangan mau negosiasi, disuruh negosiasi sama lawyer. Karena lawyer itu bakal, dia nggak punya konteks, dia nggak punya konteks bisnis. Nah biasanya kalau kita pengen close deal cepet, lakukan itu. Dari awal ngomong, gue nggak mau nego sama lawyer ya, mau nego sama lu. Tapi nanti lawyer yang translate. Nah, itu tricks doang sih. Terus ini beberapa term sih di dalam di dalam term sheet. Nah ini istilahnya lumayan teknikal sih. Jadi kalau ada apa-apa tanya aja. Valuasi itu kan artinya valuation dari company kan. Nah ini problem paling besar di dunia startup digital. Kenapa? Karena pada saat kamu punya ide itu kamu valuasinya gimana? Itu susah sekali. Gue punya ide mau bikin mobile app yang kalau gue teken gue bisa cari restoran yang paling gue suka. Berapa nih? Dan gue butuh 1 miliar katanya. Nih kalau gue kasih gue ambil 10% equity, ya kan berarti idenya lu 10 miliar dong. Nah, kurang lebih gitu kan. Ini paling susah sih sebenarnya. Tapi ini saya ibaratnya itu kayak saya kadang-kadang suka ngomong itu kayak jualan tanah di gunung. Itu nggak ada benchmarknya, nggak tahu harganya berapa. Jadi kira-kira lihat-lihat Pak ini berapa Pak? Semeter 1 juta, ya udah 1,1 Pak. Nah, kira-kira gitu, nggak ada angkanya tapi cocok-cocokan aja sampai dapat gitu angkanya. Kurang lebih seperti itu. Kalau valuation untuk too early, startnya too early. Nah biasanya mereka juga minta director seat kan. Jadi ini intinya biasanya investor itu pengen ada kontrol kan, sehingga kalau ada apa-apa itu selalu ada corporate governance. Nah ini kadang-kadang yang agak membingungkan, pre-money valuation. Ada yang pernah dengar istilah-istilah seperti ini nggak ya? Valuation mereka lakukan. Tapi pernah dengar pre-money valuation, post-money valuation. Oke, nanti ini pre-money valuasi itu adalah valuasi kamu sebelum kamu mendapatkan uang. Itu namanya pre-money valuasi. Ada lagi namanya post-money valuation, itu valuasi setelah kamu mendapatkan uang dari investor. Nanti saya bikin simulasinya, ada table gitu biar lebih jelas. Kemudian ada namanya protective provision. Ini sebenarnya bahasa Indonesia kurang lebih kayak hak-hak yang si investor itu mau special untuk dia, yang dia bisa veto biasanya. Contohnya, kamu tidak bisa close down the company tanpa persetujuan saya. Itu contohnya protective provision. Kamu tidak bisa mengeluarkan uang dari bank dalam satu cek 1 miliar misalnya. Atau kamu tidak bisa menerbitkan share baru. Nah, itu biasanya. Walaupun kamu majority, walaupun si investor itu minority ya, tapi dia bakal masukin clause ini sehingga dia terproteksi. Nah, itu namanya protective provision. Kemudian post money valuation yang tadi. Kemudian biasanya kita masukin yang namanya non-compete clause. Artinya, selama kamu mengerjakan bisnis ini, kamu jangan mengerjakan bisnis yang sama di luar sana.
Ya dong, kan saya udah kasih uang, masa saya udah kasih uang kamu bikin cloningnya di luar kan nggak lucu kan. Nah, itu non compete. Dan biasanya non compete itu bukan hanya pada saat dia bekerja, setelah dia selesai bekerja pun 2-3 tahun dia nggak boleh kerjain hal yang sama. Biasanya ada seperti itu. Tapi ini both parties kan? Artinya Enggak. si investor juga nggak boleh bikin juga gini kan? Enggak, investor boleh. Oh investor. Kenapa investor boleh? Karena khususnya untuk IT, kita itu kan nggak bisa mengontrol visinya si founder. Kadang-kadang si founder itu karena dia udah desperate di satu produk, dia nggak bisa jalan, dia pindah ke produk lain. Dan somehow produknya itu bentur dengan produk yang kita udah pernah invest. Itu pernah terjadi. Contohnya, saya nggak tahu kalian ikutin ceritanya Instagram. Instagram itu dulu invest namanya Andreessen Horowitz. Pada saat Instagram itu dimulai, dia bukan bikin Instagram. Dia itu bikin kayak Foursquare, check-in, upload foto. Tapi somehow nggak ada yang check-in, orang upload foto doang. Makanya dia dapat ide, wah gue bikin Instagram aja. Tapi pada saat yang sama, si investor itu sudah invest ke bisnis yang mirip seperti itu, tapi nggak jalan. Tapi Instagram jalan. Nah, akhirnya si investor gimana? Dia resign dari board of director Instagram, sehingga tidak terjadi konflik of interest. Dia tetap sebagai shareholder, tapi dia tidak mengetahui isi dalam dan dengan detail dari company tersebut. Itu yang biasa investor lakukan. Tapi kalau si founders itu harus, entrepreneur harus sign non-compete. Kalau di bidang yang berupa paten gitu ya, Paten. nah, itu buat parties nih. Oke. Jadi si investornya nggak boleh juga menggunakan paten yang itu bikin bisnis tempat yang lain. Oke. Nah, Kalau itu paten mungkin karena very spesifik, Ya. ketahuan karena sudah bisa didefinisikan. Kan paten itu kan sudah kalau yang bisnis yang kita biasa invest itu kita nggak bisa definisikan. Dan kita itu agile kan. Tadi kan kita bilang ini nggak jalan, coba lagi. Ya, jadi bisa berubah. Dan ya kalian harus tahu, kalian butuhnya uangnya berapa, itu funding amount-nya harus jelas. Dan biasanya ada warrant sih. Warrant itu artinya kamu harus kasih garansi. Kalau ada apa-apa uangnya bisa diambil balik. Jadi contohnya kamu kasih angka, accountingnya begini, udah profitable segala macam, semuanya baik gitu. Tapi begitu udah dikasih uang invest, ini kok kayaknya ada yang aneh ya. Ini angkanya datang dari mana gitu. Due diligence-nya salah misalnya. Nah itu ada warrant. Pakai warrant itu bisa tarik balik. Dilution. Nah kalau kembali lagi khusus di dunia startup untuk digital itu kita harus raise multiple round, nggak bakal bisa sekali. Jadi kadang-kadang raise dulu misalnya 1 miliar, habis itu raise 5 miliar, habis itu raise 10 miliar. Setiap ada multiple round dan setiap multiple round itu valuasinya naik. Tapi terjadi dilusi, artinya pertama si founder mungkin 100%, dia kasih 20%, tinggal 80%, dia kasih lagi 20%, tinggal 76%. Nah pelan-pelan berkurang. Itu namanya dilusi. di term sheet ada causal dilution, dilution ini? Enggak. Itu implicit sih. Implicit. Iya. Kalau misalnya dalam beberapa round financing ada juga di term sheet, enggak juga? Atau sesuai nanti diperbarui lagi? Tapi Iya. Jadi term sheet pertama, karena biasanya investor yang pertama dan kedua itu pasti Oh iya, beda-beda. bisa beda-beda. Iya, pasti beda-beda. Jadi pas pertama term sheetnya begini, nanti investor kedua datang termnya di override. Nah, override lagi. Tapi nanti ada istilahnya class of shares. Sharesnya itu beda-beda. Karena itu menganut paham namanya waterfall. Yang terakhir datang dapat uang duluan, nanti turun lagi baru. Jadi misalnya, makanya kita ada namanya series A, series B, series C, series D. Jadi pada saat saya pertama kali masuk ke satu company invest, saya dapat series A shares. Nanti company udah gede, ada lagi yang masukin uang lebih banyak, dia dapat series B shares. Tapi pada saat company bangkrut, series B itu dapat uangnya duluan, baru series A, baru founders terakhir. Kemudian ada namanya liquidation preference. Nah ini harus diperhatiin. Ini suka ngejebak. Liquidation preference artinya pada saat company itu collapse atau company itu dijual, si investor itu dapat berapa? Jadi misalnya gini, Bapak punya usaha, saya invest 1 M. Kalau di dalam liquidation preference dia sebut liquidation preference dari investor itu adalah 1,5x. Artinya pada saat company itu dijual 2 juta, si investor itu bakal dapat 1,5 M dulu balik. Baru sisa 500 ribunya itu dibagi ke yang lain. Nah itu namanya liquidation preference. Preference dia itu dapat priority. Dan itu biasanya perkalian. Sekali atau 2 kali atau 3 kali atau 4 kali. Ini yang suka kadang-kadang menjebak sih kalau yang masih baru. Nggak kebaca itu apaan sih ini. Tapi begitu terjadi benar-benar exit atau terjadi merger, waduh si foundernya nggak dapat apa-apa karena investor ngambil semua dulu. Kemudian biasa kita ada namakan cap table, capital table. Jadi share-nya lu berapa, share-nya gua berapa, dilusinya berapa. Nah, itu namanya cap table. Dan equity dan loan ini semua orang ngerti lah ya. Karena di dalam dunia kita itu ada istilah equity, ada istilahnya convertible loan,
ada istilahnya banyak macam-macam instrumen-instrumen cara kita untuk melakukan investasi. Equity berapa Pak? Preference atau Preferred share, ya. Preferred share. Preferred share itu yang punya liquidation preference, Oh, oke. di mana pada saat dan punya protective provision.